Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di channel Tongsis Fisika. Memang sudah sekitar 4 bulan yang lalu video terakhir saya upload di channel ini karena satu dan lain hal. Di video kali ini akan meneruskan bahasan lanjutan dari beberapa video sebelumnya mengenai momentum dan impuls. Ada bahasan sebelumnya, yaitu tentang momentum terutama, yang harus difahami terlebih dahulu, karena memang jika tidak memahami konsep momentum, bahasan di video ini akan sulit untuk difahami. Di bahasan kali ini kita akan membahas mengenai tumbukan. Secara bahasa, tumbukan itu kata lainnya adalah tabrakan atau tubrukan gitu. Bahasan tumbukannya akan lebih saya persingkat lagi, yaitu tumbukan hanya pada satu dimensi. Nanti tumbukan pada dua dimensinya mungkin akan saya bahas lebih lanjut di video yang berikutnya. Saya jadi teringat tragedi memilukan beberapa minggu yang lalu, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa mobil, yang tentunya dia adalah salah satu contoh peristiwa tumbukan yang terjadi di sekitar kita. Jadi tumbukan itu adalah interaksi yang melibatkan dua benda atau lebih yang secara relatif mereka mendekat, lalu kemudian terjadilah interaksi gaya. Interaksi gaya ini amat sangat singkat, dan gaya interaksi ini lebih besar dibanding gaya yang lain yang terjadi pada dua benda atau lebih tersebut. Karena gaya yang terjadinya itu gaya yang sangat singkat, dan gayanya itu bukan gaya yang tetap atau gaya yang konstan, maka akan sulit sekali menganalisis tumbukan dengan menggunakan pendekatan gaya, walaupun di sana ada gaya dan ada percepatan. Tapi karena waktunya yang sangat singkat itu, maka lebih mudah membahas tumbukan ini dengan pendekatan hukum kekekalan momentum dan juga impuls. Untuk memudahkan bahasan, tumbukan ini lalu kemudian dibagi dua jenis menurut kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetiknya. Tumbukan elastis dan tumbukan inelastis atau tidak elastis ya. Nah, tumbukan elastis itu di beberapa buku sering disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Tumbukan elastis adalah tumbukan yang terjadi di mana momentum awal sistem yang bertumbukan itu sama dengan momentum akhir sistem yang bertumbukan. Jadi jumlah momentum awalnya sama dengan jumlah momentum akhirnya. Dan juga jumlah energi kinetik awalnya sama dengan jumlah energi kinetik akhirnya. Berarti di tumbukan elastis itu terjadi dua kekekalan, yaitu kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik. Gitu ya. Nah, sedangkan di tumbukan inelastis itu hanya terjadi hukum kekekalan momentum saja, di mana momentum awal sebelum tumbukan, jumlah momentum awal sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Sedangkan jumlah energi kinetik sebelum tumbukan itu tidak sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Tumbukan inelastis ini atau tumbukan tidak lenting ini juga kemudian di beberapa sumber dibagi dua lagi nih. Ada tumbukan lenting sebagian dan ada tumbukan yang tidak lenting sama sekali atau tumbukan perfectly inelastic. Yang lebih gampang bahasannya, kita bahas terlebih dahulu mengenai tumbukan inelastis deh. Dan kita akan bahas dulu mengenai tumbukan yang perfectly inelastic atau tumbukan tidak lenting sama sekali. Karena nanti bahasan yang tumbukan elastis itu akan cukup panjang, jadi akan saya simpan di belakang saja. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali itu adalah tumbukan yang terjadi ketika dua benda bertumbukan dan setelah tabrakan, kedua benda itu
bergabung, memiliki kecepatan yang sama. Misal ada dua mobil bertabrakan, lalu kemudian setelah bertabrakannya nempel gitu bareng-bareng, kecepatannya sama. Atau misalkan balok ditembak dengan peluru, lalu kemudian pelurunya bersarang di balok itu, setelah itu balok dan peluru sama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama. Analisisnya hanya menggunakan hukum kekekalan momentum saja. Ingat bahwa persamaan momentum itu adalah kan M kali V ya, massa kali kecepatan. Kalau misalkan tadi ada dua benda ke-1 massanya M1, kecepatannya V1 I, dan benda kedua massanya M2, kecepatannya V2I. I itu untuk menyatakan inisial atau awal. Saya lebih memilih menggunakan I dan F. I untuk inisial atau awal dan F untuk final atau akhir. Karena kalau menggunakan awal dan akhir gitu sama-sama huruf A agak kerepotan ya menurut saya. Tapi bebas aja lah kalau misalkan di sumber-sumber lain mendapatkan hal yang berbeda, harap dikalibrasi saja. Oke, balik lagi ke persamaan ini. Tadi kan M1V1I itu adalah momentum awal benda ke-1 sebelum tumbukan. M2V2I itu adalah momentum benda kedua sebelum tumbukan. Nanti setelah tumbukannya, karena mereka nempel bareng-bareng, maka momentumnya jadi bareng-bareng, bergabung berarti ya. M1 plus M2 kali V final. Ya, kenapa? Karena kan sekarang massanya digabung tuh. Ya, bergabung dan kecepatannya sama. Nah, sehingga mengetahui kecepatan finalnya atau kecepatan akhirnya tinggal matematik saja ya, bahwa M1V1I ditambah M2V2I per M1 plus M2. Nah, inilah kecepatan akhirnya nih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tumbukan elastis atau lenting sempurna, ya, di mana terjadi hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi kinetik. Misal, ada dua benda nih, bertumbukan, nah setelah tumbukan saling menjauh, kita tuliskan nih, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Momentum awal itu tentunya momentum benda ke-1 dan momentum benda kedua sebelum tumbukan. Momentum akhir adalah momentum benda ke-1 setelah tumbukan dan momentum benda kedua setelah tumbukan. Dari hukum kekekalan momentum ini, kita bisa mendapatkan kayak gini dong. Nah, M1 dalam kurung V1I min V1F sama dengan M2 V2F min V2I. Bener ya? Ya, jadi di video kali ini saya pengen bahas tentang penurunan rumusnya, karena di beberapa video saya langsung ngasihkan saja hasil akhir dari persamaannya. Nah, kalau di video ini saya mau ngajak logika penurunan rumusnya juga. Memang untuk logika penurunan rumus ini, untuk Anda yang ingin lebih paham, harus dikotret ulang sih oleh Anda ya, supaya lebih merasakan menurunkan rumusnya. Jadi sebelum bertanya nanti di kolom komentar, dicoba dulu sendiri, diikuti dulu ya. Oke? Nah, kemudian tumbukan yang elastis juga terjadi hukum kekekalan energi kinetik, di mana jumlah energi kinetik awal sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi kinetik akhir setelah tumbukan. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Kita urai deh. Energi kinetik awal benda ke-1 ini, energi kinetik awal benda kedua ini, energi kinetik setelah tumbukan benda ke-1 yang ini, dan energi kinetik benda kedua setelah tumbukan yang ini. Karena semuanya ada setengahnya nih, coret-coret saja semua setengahnya. Lalu kemudian yang M1-nya kita kumpulkan di ruas kiri dan M2-nya kita kumpulkan di ruas kanan, menjadi seperti ini. Lalu kemudian hasil dari penurunan tadi, hukum kekekalan energi kinetik, kita bagi dengan hasil penurunan dari yang dari hukum kekekalan momentum itu, sehingga kita bagi menjadi begini ya. Coba perhatikan M1V1I min V1F-nya. Nah, ini kan sama dengan yang atas, bisa dicoret-coret. Yang ruas kanan pun, ini M2 dalam kurung V2F min V2I, ini bisa dicoret juga dengan yang atas. Nah, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Lalu kita bisa ubah
menjadi begini persamaannya. Nah, V1I min V2I sama dengan min V1F min V2F. Ini kan bisa direkayasa menjadi begini bentuknya. Coba lihat yang luas kanan kita mendapatkan angka 1. Yang luas kiri kita mendapatkan negatif V1F min V2F per V1I min V2I. Nah, yang luas kiri itu kan sebenarnya minus dari selisih kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Menghasilkan angka 1 karena tumbukan inilah tumbukan elastis. Nah, yang ini nih kemudian disebut dengan sebutan koefisien restitusi atau perbandingan antara selisih kecepatan setelah dan sebelum tumbukan. Nah, angka koefisien restitusi itu berkisar dari 0 sampai 1. Jika 1 seperti ini adalah tumbukan elastis atau lenting sempurna. Jika 0, nah, maka tumbukannya adalah tumbukan perfectly inelastis, jadi tidak lenting sama sekali, seperti yang kita tadi bahas sebelumnya. Nah, tumbukan di sekitar kita adalah tumbukan-tumbukan yang jarang sekali yang lenting sempurna, juga sangat jarang sekali yang tidak lenting sempurna. Kebanyakan tumbukan di sekitar kita adalah tumbukan-tumbukan yang lebih besar dari 0, koefisien restitusinya, dan lebih kecil dari 1. Misal, bola biliar kalau bertabrakan, nah, itu pasti bukan tumbukan elastis atau lenting sempurna. Karena kalau tumbukannya elastis atau lenting sempurna, tidak akan ada energi yang terbuang atau energi kinetik awalnya sama dengan energi kinetik akhir tadi ya. Nah, sedangkan di tumbukan bola biliar itu kita masih mendengar suara tabrakan kedua bolanya. Itu artinya ada energi yang berubah menjadi energi bunyi. Gitu ya. Nah, tumbukan yang hampir elastis sempurna itu mungkin terjadi pada tahap atom kali ya. Misalkan proton menabrak partikel alfa gitu. Dan beberapa benda di sekitar kita itu mempunyai koefisien restitusi tertentu. Ini boleh di-searching juga. Misalkan bola biliar itu memiliki koefisien 0,9. Apa itu koefisien 0,9? Jadi misal seandainya ada benda yang keras sekali, tidak menyerap energi, bola biliar mendekati dinding keras tersebut dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka dia akan memantul dari dinding itu dengan kecepatan 9 meter per sekon. Gitulah kira-kiranya. Kalau bola, kebanyakan bola itu koefisien restitusinya adalah sekitar 0,5. Bola golf itu sekitar 0,7 koefisien restitusinya. Nah, teruskan lagi ya. Nah, tadi di hukum kekekalan momentum kan begini persamaannya nih, yang ini nih ya. Nah, lalu kemudian dari persamaan ini kita bisa mencari kecepatan benda ke satu setelah tumbukan menjadi begini. Oke. Nah, lalu kemudian dari hasil yang tadi, hasil yang ini nih, ini bisa kita masukkan ke V2F-nya sehingga menghasilkan begini. Oke. Ya, sehingga kita terus-teruskan lagi menjadi begini nih. Ya, kita terus-teruskan lagi sehingga mendapatkan persamaan ini nih. V1F, kecepatan benda ke satu setelah tumbukan adalah kecepatan awal benda ke satu sebelum tumbukan dikalikan dalam kurung M1 dikurangi M2 per M1 plus M2 plus V2 sebelum tumbukan dalam kurung 2M2 per M1 plus M2 gitu. Jadi ini adalah kecepatan benda ke satu setelah tumbukan. Oke. Nah, dengan logika yang sama kita bisa mendapatkan kecepatan benda kedua setelah tumbukannya seperti ini nih. Oke. Sebenarnya yang lebih penting dari penurunan ini adalah logikanya tadi ya. Logikanya adalah terjadi hukum kekekalan momentum dan juga terjadi hukum kekekalan energi kinetik gitu, sehingga kita mendapatkan persamaan yang ini. Dari sini kita sudah mendapatkan beberapa persamaan nih. Yang ini adalah persamaan kecepatan akhir benda setelah tumbukan
pada tumbukan elastis atau lenting sempurna, dan yang tadi adalah kecepatan benda setelah tumbukan ketika tumbukan yang terjadinya adalah tumbukan inelastik atau tidak lenting sama sekali. Di beberapa buku ada yang mengkhususkan tumbukan lenting sebagian. Itu terjadi ketika tumbukan tidak elastik, tapi yang ditumbuknya adalah benda yang sebelum tumbukan dan setelah tumbukan juga diam. Misalkan benda menumbuk lantai atau benda nabrak dinding gitu. Nah, maka peristiwa tumbukan itu disebut dengan tumbukan lenting sebagian, karena hanya sebagian saja yang melentingnya begitu. Seperti biasa, untuk melengkapi video ini kita akan coba dengan latihan ya. Misalkan ada mobil dengan massa 1.800 kg sedang diam, lalu kemudian ada mobil yang kedua, sebut saja mobil B, dengan massa 900 kg, kecepatannya 20 meter per sekon, mendekati lalu kemudian menabrak. Setelah menabrak, mereka bergerak bersama-sama, nempel dengan kecepatan yang sama. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berarti tumbukan jenis ini adalah tumbukan inelastik, perfectly inelastic, jadi tidak lenting sama sekali. Di sini hanya terjadi kekekalan momentum, tidak terjadi kekekalan energi kinetik. Sehingga dengan menerapkan hukum kekekalan momentum, tadi kan persamaannya kita dapatkan seperti ini ya. Sehingga ketika kita masukkan saja deh, massa benda yang A 1.800, kecepatannya adalah 0, massa benda yang B 900, dan kecepatannya adalah 20 meter per sekon, per massa benda A tambah massa benda B 1.800 tambah 900, sehingga bagian atasnya menjadi 18.000 dan bagian bawahnya menjadi 2.700 ya, sehingga menghasilkan kecepatan 13,3 meter per sekon. Jadi kedua benda ini akan bergerak dengan kecepatan 13,3 meter per sekon gitu. Itu saja sepertinya materi di video ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.